mengatakan di saat konsolidasi ada pimpinan KPU yang mengatakan kalian ikuti saja kami karena semua termasuk DKPP dan Bawaslu sudah bersama kita. Gila, sampai seperti itu ya? Benang kusut di awal proses pemilu 2024 belum selesai. Ketua KPU Hasyim Asyari menegaskan, KPU tidak menginstruksikan KPU daerah untuk meloloskan partai politik tertentu sebagai peserta pemilu 2024. Jelas Hasyim, Jumat 13 Januari 2022. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menduga, ada instruksi dari KPU Pusat kepada KPUD untuk meloloskan parpol tertentu sebagai peserta pemilu 2024. Hadar Nafis Gumai menyampaikan adanya instruksi dari KPU Pusat kepada KPU daerah untuk mengubah data hasil verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024. Jelasnya, dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 11 Januari. Siapanya itu pertama di tingkat pusat. Yes. Ada ketua KPU. Ya, ada rekaman yang berisi suara Ketua KPU RI menyampaikan bahwa seluruh perintah yang terjadi di lapangan tidak mungkin itu tanpa diketahui dan bagian dari perintah dia. Itu semua adalah bagian dari perintah komisioner, termasuk dia yang menyatakan itu. Sehingga ini pertemuan menyatakan kurang lebih begini, ada keraguan di KPU provinsi tertentu, kok diperintahkan berbuat curang, ini kan curang. Apakah benar ini perintah dilaporkan oleh karo-karo KPU RI bahwa itu perintah komisioner untuk meyakinkan mereka datangi pimpinan KPU dan pimpinan KPU kemudian menyampaikan bahwa tidak mungkin itu hanya dari sekretariat, itu pasti dari kami. Gitu. Kemudian untuk menunjukkan bahwa perintah ini sebetulnya memang dari pusat, kami punya sejumlah data juga, tetapi sekadar untuk menunjukkan sedikit saja di sini. Ini adalah bentuk komunikasi antara Ketua KPU, di bagian atas itu ada KPU RI Hasyim Asyari, ya, dengan anggota KPU Provinsi. Dan ini secara grup maupun secara orang per orang dilakukan. Dan ini ke salah satu orang. Itu memuat. Ini adalah untuk Partai Gelora yang tadi dilakukan sekitar tanggal 5, tanggal 6 itu. Sekian banyak di 24 provinsi, sekian banyak yang belum memenuhi syarat, maka itulah. Kemudian di bagian paling kanan, itu di gambar yang 5, itu ditulis di situ, mohon dibantu. Barusan Pak Idam telepon saya, setelah bicara dengan Pak Idam dioper kepada Pak Agus Melas, yang isinya, 1, saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idam, Pak Agus, Pak Derajat, dan Pak Sekjen sambil berkomunikasi dengan Pak Hasyim yang sedang ada di Padang. 2. Sesaat lagi Sekjen akan memerintahkan Sekretaris Provinsi, itu saya tutup, agar komunikasi dengan admin Sipol di beberapa kabupaten kota untuk MS-kan Partai Gelora. Kemudian 3, langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan Istana, Mendagri, Menko Polhukam, dan lain-lain. Itu ya, bunyinya begitu ya. Persisnya saya tidak tahu, nanti mudah-mudahan Pak Doli dan kawan-kawan bisa mengeceknya. Kami harapkan demikian. Kemudian yang keempat, Pak Agus juga mengatakan sudah hubungi Pak, nah itu ditutup, itu ada di provinsi yang sama sebagai ketuanya. Karena ini pekerjaan teknis, maka saya hubungi oleh Pak Idam dan Pak Agus minta kita amankan. Itu sebabnya kita nantangin KPU kalau memang kami salah sebagai warga negara dengan bukti-bukti yang begitu banyak. Kenapa tidak KPU melakukan audit forensik terhadap sistem partai Masih politik? percaya? Sistem informasi partai politik. Bukan untuk percaya, tetapi untuk mari kita sama-sama berdiri atas nama kebenaran dengan yang ada. Karena begitu KPU membuka itu sebagai bagian alat bukti, audit forensik, semua akan terdata. Sepanjang auditornya betul-betul dipercaya.
Jadi tinggal kita pilih bersama saja auditornya. Nanti akan terbuka tuh tanggal kapan, apa saja yang diubah dan segala macam. Mas Novel termasuk yang tahu nih polanya. Oke. Dan saya yakin kalau itu dilakukan akan kelihatan semua belangnya kejahatan dan bagaimana cara kejahatan itu dilakukan.